Ya, saudara, kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan katekismus Heidelberg. Kita sudah sampai kepada pertanyaan yang ke-34 dan kita masih membahas bagian ini, yaitu mengapa saudara menyebut Dia, yaitu Yesus, itu Tuhan kita. Saya ulangi, mengapa saudara menyebut Yesus itu adalah Tuhan kita. Ya, silakan Silva membacakan jawabannya dari pertanyaan 34 ini. Karena Ia telah menebus kita, tubuh maupun jiwa, dari segala dosa kita, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya sendiri yang teramat berharga, dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan telah menjadikan kita miliknya sendiri. Ya, saudara-saudara, kita yang minggu lalu sudah membahas bagaimana Kristus membayar hutang-hutang dosa kita. Pembayaran Kristus terhadap segala hutang dosa kita disebut dengan darah yang mahal. Dan darah ini melambangkan nyawa. Dan nyawa itu melambangkan pengorbanan. Dan pengorbanan Kristus adalah di kayu salib. Dan puncak daripada pengorbanan Kristus adalah pada saat Tuhan Yesus harus membayar hutang manusia. Upah dosa adalah maut. Maka maut harus dibayar dengan maut. Bukan maut dibayar dengan kebaikan. Bukan juga maut dibayar dengan kematian jasmani. Karena saya sudah menjelaskan yang lalu bahwa kematian jasmani Kristus itu bukan kekalahan. Kematian jasmani Kristus itu bukan dia harus mengalami sengsara dan masuk di neraka. Sama sekali tidak. Tapi justru kematian Tuhan Yesus adalah menunjukkan karyanya, karya penebusannya sudah genap diselesaikan dengan tuntas sebelum kematian jasmani. Jadi kematian jasmani itu justru menunjukkan sudah selesainya seluruh karya Kristus di kayu salib. Jadi bukan belum selesai, tapi sudah selesai pada saat kematian Kristus. Dan yang namanya kematian Kristus itu adalah Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi bukan mati itu mati tidak berdaya atau mati mati dalam kelemahan fisik. Tidak. Kristus mati dalam kuasanya. Ya, saya yang minggu lalu belum membacakan ada satu ayat yang menyatakan Kristus mati dalam kekuatan dan kekuasaannya. Kita lihat dari Yohanes pasal 10 ya. Yohanes pasal 10
Sebentar. Oh, saya masih belum menemukan ini. Oke. Ya, nanti saya akan bagikan ayat ini. Ya, jadi Kristus itu memberikan nyawa itu atas kuasanya, bukan dalam ketidakberdayaan, tapi dalam kuasanya. Ya, mungkin nanti ada teman yang bisa sharingkan ayat itu. Oke, hari ini saya akan menekankan bagaimana kaitan Kristus sebagai Tuhan dan diri kita sendiri yang adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi Kristus itu adalah Tuhan, bukan seperti ajaran adopsionisme ya. Bahwa Kristus dijadikan Tuhan karena karyanya. Nah, itu juga sebetulnya enggak 100% itu adalah hal-hal yang salah, ya, penilaiannya salah. Kristus disebut sebagai Tuhan karena dia diadopsi gara-gara karyanya, dia sudah berhasil dengan karyanya, maka dia disebut Tuhan. Sebagian hal itu memang ada kaitannya. Jadi seperti yang saya sudah pernah jelaskan, bahwa Kristus itu disebut Tuhan karena dia sudah membeli kita dengan darah yang mahal. Maka dia adalah Tuhan karena dia adalah yang sudah melunaskan segala hutang dosa kita dengan darah yang mahal itu. Sehingga kita ini sudah dibeli oleh darah yang mahal itu dan kita bukan milik kita sendiri. Dan karena itu dia disebut sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya secara esensial, Kristus itu sendiri adalah sudah sebagai Tuhan. Sebelum dia berkarya dan sebelum dia datang ke dunia. Karena dia adalah Allah pribadi kedua, yaitu Allah Anak. Dan dia sudah berkarya, boleh dikatakan dia sudah eksis, dia sudah eksis sejak dia kekal. Sebelum dia berkarya di dunia, dia sudah eksis. Dan dia juga sebenarnya di Perjanjian Lama juga disebut sebagai Tuhan. Ya, Tuhan yang huruf besar semua. Dan beberapa kali Tuhan Yesus juga sudah hadir di Perjanjian Lama dan itu juga disebut sebagai malaikat Tuhan. Tuhan huruf besar semua dan malaikat huruf besar. Jadi Kristus beberapa kali sudah hadir di Perjanjian Lama. Ya, nah ini berarti Kristus itu bukan baru jadi Tuhan setelah dia berkarya di kayu salib. Tapi sebelum dia berkarya, dia sudah adalah Tuhan. Tapi setelah dia berkarya itu penjelasannya lebih transparan, maksudnya lebih nyata bahwa dia memang benar-benar adalah Tuhan karena dia berkarya untuk menebus saudara dan saya. Nah, itu kaitannya. Jadi lebih dikonfirmasi lah istilahnya begitu, lebih dikonfirmasi bahwa dia adalah benar-benar Tuhan
Dan dia sudah berkarya untuk menebus saudara dan saya, dan sudah membeli dengan harga yang mahal. Nah, jadi ini kaitannya dengan zaman dulu, yaitu zaman perbudakan. Kalau orang yang sudah membeli seseorang, ya tuan tanah misalnya, yang terkenal adalah orang-orang kaya, tentunya orang kaya yang membeli orang. Zaman dulu, zaman perbudakan. Jadi orang kaya yang sudah membeli orang ini, itu dia disebut tuan. Dia adalah tuan dari orang yang dia beli. Dan orang yang dia beli ini statusnya adalah menjadi hambanya atau budaknya. Yang lebih tepat mungkin budaknya. Karena sudah dibeli. Dan orang yang sudah dibeli ini dia hidup tidak untuk dirinya, tapi dia hidup untuk tuannya yang sudah membeli dia. Nah, ini adalah satu kebenaran yang eksis, ya, kebenaran yang nyata pada saat Kristus sudah membayar lunas. Dan dia sudah membeli kita. Dan kita ini adalah, begitu kita dibeli, kita adalah hambanya. Ya, kita pakai istilah hamba, tidak sebagai budak, karena mungkin istilah budak itu konotasi negatif. Tapi sebetulnya pengertian aslinya itu budak. Karena apa? Karena kita ini memang sudah dibeli dan kita bukan milik kita sendiri. Nah, itu yang harus ditekankan sebagai orang percaya, bahwa kita bukan milik kita sendiri. Ya, saya melihat banyak orang Kristen yang tidak menekankan kebenaran ini dan pikirannya masih, ya aku adalah hidupku dan hidupku adalah milikku. Dan banyak orang menyembah Kristus adalah menyembah bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai berhala. Nah, ini yang seharusnya menjadi peringatan untuk saudara dan saya. Jangan menyembah Yesus sebagai berhala, tapi harus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, apa bedanya menyembah Yesus sebagai berhala dan sebagai Tuhan? Ya, kalau menyembah Yesus sebagai berhala berarti saya itu memperalat Yesus Kristus untuk demi kepentingan saya. Itu orang menyembah berhala kan selalu begitu. Jadi aku menyembah berhala, ini saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi aku menyembah berhala supaya berhala itu melakukan segala sesuatu demi kepentingan saya. Demikian juga saya menyembah Yesus supaya Yesus itu melakukan segala sesuatu demi kepentingan saya. Itu namanya memperlakukan Tuhan Yesus sebagai berhala. Tapi kalau kita menghadap Yesus sebagai Tuhan, kita harus sadar dia adalah Tuhan. He is my Lord. Dan kita adalah hambanya. Ya, kita adalah budaknya. Ya. I am his slave, ya, adalah budaknya. Saya adalah budaknya. Dan budaknya adalah selalu submit dan commit. Ya, submit itu tunduk, commit itu mengikatkan diri kepada suatu janji bahwa akan mentaati Tuhan kita yang disebut Tuhan kita. Ya, seumur hidup kita, karena kita sudah dibeli dan kita bukan milik kita sendiri, harganya telah lunas dibayar. Karena itu menjadi orang Kristen adalah orang yang komit 100% mengikut Kristus, menjadi hambanya, budaknya, seumur hidupnya sampai mati. Melayani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Nah, itulah sebetulnya hakikat hubungan antara Tuhan dan kita sebagai hambanya. Karena itu menjadi orang Kristen kalau tidak ada komit mengikut Tuhan dan mau menjadi hambanya dan melayani dia seumur hidup sampai mati, ya dia berarti nggak ngerti Kristen. Apalagi cuma jadi ikut Kristus hanya untuk ingin kaya, ingin sukses, ingin hidup berkelimpahan, ingin hidup enak, nyaman, tentram, dan Tuhan Yesus dijadikan, justru Tuhan Yesus yang dijadikan berhala atau budak untuk mengikuti segala keinginan-keinginan pribadinya demi kesuksesan dirinya, demi dia makin kaya, demi dia makin hidup enak dan nyaman. Maka Kristus adalah budaknya dia. Nah, itu namanya benar-benar nggak tahu Kristen. Oke, itu yang saya paparkan. Jadi harap saudara makin mengerti dengan kebenaran ini bahwa dia adalah Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita adalah hambanya. Ya, kebalikan daripada Tuhan adalah hamba. Dan bukan Kristus yang hamba, kita yang hamba. Kristus memang pernah istilahnya mengosongkan dirinya dan mau taat sampai mati di kayu salib. Tapi itu dalam rangka menebus dosa saudara dan saya. Tapi dia sebenarnya adalah Tuhan. He is my Lord. Dia adalah Tuhan kita. Oke, saya sampai di sini dulu. Dan mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya atau kita berdiskusi. Ya, saudara silakan untuk Anda yang ingin bergabung dalam pembahasan kita kali ini tentang Yesus adalah Tuhan. Ini silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 081357901628. Sekali lagi, WhatsApp-nya di 081357901628. Pak Andi, ini tadi ada dari Pak Elia ya, ini membagikan ayat. Mungkin ayat yang Pak Andi cari dalam menyatakan Yesus berkuasa dalam saat-saat kematiannya, mungkin ya, ini yang dibagikan oleh Pak Elia di Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Atau juga di Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Terima kasih Pak Elia. Ini yang dibagikan oleh Pak Elia, Pak Andi. Ya, terima kasih untuk ayat-ayatnya. Saya sudah menemukan, jadi ayat-ayat yang di-sharekan oleh Elia itu juga mendukung bahwa Kristus berkuasa atas nyawanya. Tapi ini lebih transparan ya. Coba kita baca Yohanes 10 ayat. Saya kok tadi tidak menemukan ayat ini. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Coba dibacakan oleh Silva. Bapa mengasihi aku, dan karena aku memberikan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi ayat yang dibagikan oleh Pak Elia itu memang menunjukkan bahwa Kristus memang berkuasa untuk menyerahkan nyawanya. Dikatakan kan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi Kristus yang menyerahkan nyawanya. Ya, tapi ini yang Yohanes 10 tadi ayat 17 dan 18 itu, wah itu lebih
jelas sekali ya bahwa ayat 18 tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Ya, lalu lebih lagi ditegaskan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, itu sudah amat sangat jelas bahwa Kristus menyerahkan nyawa bukan dalam ketidakberdayaan, tapi dalam kuasanya. Ya, oke, terima kasih Pak Ilya. Silakan untuk Anda yang ingin menanyakan sesuatu terkait tentang pembahasan kita saat ini. Yesus adalah Tuhan dan posisi kita sebagai hambanya. Silahkan Anda bisa bergabung, bisa mengirim pertanyaan melalui WhatsApp di 081357901628 atau bisa juga melalui aplikasi Zoom atau melalui live chat di channel YouTube Stis Ngagal. Ya, Pak Andi sambil menunggu pertanyaan dari beberapa saudara-saudara berkaitan dengan status kita sebagai hamba Tuhan. Dulu sebelum saya bertobat ya, tapi beberapa kali saya aktif di persekutuan pelajar dulu ya. Salah satu ketakutan saya untuk menjadi orang Kristen sungguh-sungguh pengajaran ini bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita adalah budaknya Tuhan. Karena saya berpikir demikian. Kalau kehidupan kita sebagai hamba berarti kita ini kayak wayang gitu loh. Kita kayak wayang yang segala sesuatunya diatur oleh dalang. Kita nggak punya kehendak, nggak bisa punya A, nggak bisa punya B, nggak bisa punya keinginan C, dan lain sebagainya. Saya merasa kok hidup ini nggak asik sekali gitu loh. Kalau hidupnya itu seperti wayang gitu. Saya anggapan seperti ini. Dan apakah mungkin juga orang-orang yang ragu untuk bertobat itu karena ada pemikiran-pemikiran demikian, betapa tidak enaknya menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan ketika seluruh kehendak kita itu seolah-olah ditiadakan. Tetapi memang ini akhirnya hilang ya ketika saya sudah bertobat dan melihat bahwa ikut Tuhan juga nggak dikekang, bukan berarti kita menjadi manusia kaku dan menjadi manusia robot, tetapi ada ketakutan-ketakutan ini seolah-olah kita nggak punya kehendak sama sekali, seolah-olah menjadi hamba Tuhan sama dengan menjadi wayang yang segala sesuatunya dikendalikan oleh sang dalang itu. Begitu Pak Andi. Ya, saya kira ketakutan ini juga bisa menjadi ketakutan banyak orang dalam mengikut Kristus. Saya dulu juga ketakutannya itu, wah kalau aku ikut Kristus, aku meninggalkan semua, istilahnya kan meninggalkan semua cita-citaku yang dulu sebelum ikut Kristus. Aku punya cita-cita yang, ya istilahnya cita-cita duniawi lah, yang pokoknya aku kaya, aku hidup enak, aku bisa cari duit sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Tapi setelah ikut Kristus kan, ya itu bukan tujuan hidupku lagi. Dan yang menjadi kekhawatirannya misalnya, wah nanti yang menghidupi saya siapa? Ya kalau saya sudah tidak lagi bertujuan seperti sebelumnya untuk bisa kaya, cari duit sebanyak-banyaknya, ya bisa berbisnis dan macam-macam lah. Lalu kalau aku jadi hamba Tuhan ini kan gimana nasibku itu? Aku bergantung sama orang lain, bergantung sama belas kasihan orang gitu. Nah, bagaimana bisa hidup? Istilahnya hidup rela seperti itu, lalu kayak jadi pengemis gitu, yang yang selalu bergantung kepada orang lain. Ya nggak enak juga kan, seperti itu. Tapi
Kemudian dalam pergumulan saya itu saya diingatkan bahwa saya itu jadi hamba justru bukan hambanya manusia dan bukan hamba uang, ya, bukan hamba nafsu saya sendiri, tapi saya adalah hamba Allah. Dan hamba Allah itu justru melebihi semua hamba yang lain. Jadi jangan dikira kalau saya tidak mau jadi hamba Allah, saya bebas merdeka. Tidak. Begitu Anda, bukan begitu. Pada saat Anda tidak mau menjadi hamba Allah, Anda adalah hamba dosa. Anda adalah hamba uang. Anda adalah hamba ambisi Anda sendiri. Dan Anda adalah hamba Anda sendiri. Anda adalah hamba iblis. Ya, maksudnya hamba hawa nafsu, keberdosaan Anda. Dan itu juga karena sudah dibujuk oleh iblis. Jadi tidak ada status tidak menjadi hamba. Jadi sebelum ikut Kristus adalah hamba dosa. Sekali lagi, sebelum ikut Kristus adalah hamba dosa. Setelah ikut Kristus, pada saat dan setelah ikut Kristus, kita adalah hamba Allah. Jadi ingat, hamba Allah itu adalah semua orang Kristen. Bukan hamba Allah itu hanya pendeta, penginjil, pengkhotbah, itu hamba Allah. Semua anak Tuhan, semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah hamba Allah. Karena itu Anda tidak pernah bisa lari dari status hamba. Nah itu, kalau mau khawatir-khawatir, ya saya mau lebih milih mana? Mau jadi hamba dosa atau hamba Allah? Sama-sama khawatirnya kan. Ya, kalau kita tahu Allah itu begitu maha sempurna, Allah begitu maha kasih, ya, Allah begitu berperan sebagai Bapa yang maha bijaksana. Wah, ya saya aja jelas-jelas milih sebagai hamba Allah daripada jadi hamba dosa. Daripada jadi hamba nafsu saya sendiri. Ya, karena ya itu tadi, kenyataannya tidak ada orang tidak jadi hamba. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran, waduh nanti saya kalau ikut Tuhan khawatir ini, khawatir itu, justru tambah jadi hamba Allah itu tambah terjamin. Nah itu kebodohan-kebodohan kita waktu kita ada kekhawatiran itu. Kita jadi hamba Allah itu malah lebih terjamin. Kalau tidak mau jadi hamba Allah, tidak ada jaminan. Malah pasti binasa. Ya sudah toh. Mau pilih mana lagi? Tidak ada pilihan sudah. Saya mau jadi mau milih jadi hamba iblis ya toh. Ya, tambah konyol lagi kan nggak jadi hamba iblis. Ya seperti itulah. Saudara, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia saat ini mendengarkan program pembahasan Katekismus Heidelberg melalui website kami di www.rmcsurabaya.net. Anda juga yang sudah mendengarkan melalui aplikasi Android Radio RMC Surabaya atau melalui channel YouTube dengan alamat Stris Ngagel atau juga sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Silakan saudara, waktu kita masih cukup panjang. Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 081357901628. Sekali lagi WhatsApp-nya di 081357901628. Dan kita sudah dalam pembahasan tentang ketuhanan Kristus. Ya, ini berarti memang tidak ada manusia yang abstain ya Pak Andi ya. Kan sekarang lagi tren orang mengatakan saya percaya Tuhan, tapi saya tidak mau
beragama gitu ya. Jadi ketika dia berkata bahwa saya tidak mau beragama, sebenarnya dia menjadi hambanya siapa, mungkin seperti itu. Akhir-akhir ini kalau saya lihat di kolom agamanya apa, kebanyakan macam-macam. Ada yang katakan universalisme, humanisme, dan itu agamanya. Ya mungkin di satu sisi takut menjadi hamba Tuhan, tapi nggak mau juga disebut sebagai orang yang tidak punya Tuhan. Kekhawatiran manusia mungkin seperti itu ya Pak. Ya, manusia itu pada dasarnya memang ingin bebas. Karena memang kebebasan itu adalah salah satu unsur dalam dosa. Ya, yang menginginkan saya tidak mau jadi budaknya siapa-siapa. Saya mau bebas, merdeka, tanpa ada yang menjadi otoritas dalam hidup saya. Nah, itu adalah boleh dikatakan spirit duniawi. Ya, dan itu adalah justru itu bukan hakikat manusia. Saya tidak setuju kalau dikatakan hakikat manusia adalah kemerdekaan atau kebebasan. Karena memang perjuangan kebebasan ini kan perjuangan seluruh dunia. Ya, sehingga ada patung liberty itu melambangkan kebebasan. Jadi manusia itu semua mendambakan kebebasan. Memang zaman dulu kan zaman perbudakan. Dan zaman perbudakan itu saya bayangkan seandainya saya waktu itu di zaman perbudakan dan saya dijual dan saya dijadikan budak, ya kalau mungkin saya ya tidak laku ya karena saya kurus kecil gini. Tapi seandainya saya mengalami masa-masa perbudakan itu, betapa sengsaranya saya. Hidup saya hanya seperti hidup yang jadi boneka buat tuan saya yang sudah membeli saya. Saya tidak, ya istilahnya tidak ada masa depan. Nasib saya berarti nasib yang tanda petik sial, karena saya sudah dibeli oleh tuan saya. Tapi itu ternyata tidak selalu seperti itu jadi budak. Ternyata ada orang yang jadi budak itu malah tambah senang. Kenapa tambah senang? Karena bosnya baik sekali. Ya, bosnya kaya raya, dia kerjanya juga tidak berat, dan dia juga diberi banyak fasilitas sebagai budaknya bosnya itu. Dan hidupnya malah lebih nyaman daripada dia tidak ada yang membeli. Ya, daripada dia tidak menjadi milik siapa-siapa atau dijual nggak laku. Biasanya kalau ada budak dijual nggak laku zaman dulu itu langsung dibunuh. Kenapa dibunuh? Ya ngabisin biaya untuk memelihara orang nggak laku ini. Ya, jadi mungkin kalau seperti saya ini kan nggak laku ini. Saya dibunuh aja orang model seperti ini. Buat apa hidup nggak laku ini? Ya, badannya juga udah nggak kuat. Ya, atau dijual nggak ada yang mau beli. Ya, buat apa? Ya, bunuh aja. Jadi nasib saya pasti lebih buruk. Tapi ternyata kalau ada yang membeli saya, dan saya diperlakukan begitu istimewa dengan tuan saya yang maha kaya itu. Wah, ya justru naik tingkat kalau jadi budaknya orang kaya itu. Naik tingkat. Nah, demikian juga kita dibeli oleh darah Kristus, darah yang mahal itu. Ya, kita ini malah nggak tambah sengsara, kita justru luar biasa jadi hamba Allah. Hambanya Allah loh. Biarpun hamba, tapi hambanya Allah. Ya, itu sama seperti misalnya ada, ya maaf misalnya pakai istilah kacung itu atau jongos itu. Hei kamu kerjaannya apa? Jadi kacung, jongos. Oh ya,
Kamu jadi kacung jongos di mana? Di istana kepresidenan. Wah, ya banggalah meskipun jongosnya di istana presiden. Tapi wah itu gengsi dong, ya toh. Ya ini cuma sekedar analogi kalau orang rasanya begitu hinanya menjadi hamba itu. Enggak, ini hambanya Allah. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya orang-orang yang enggak mau jadi hamba itu dia maunya bebas, bebas, bebas. Dia pikir dia bebas. Enggak, dia bebas itu dia jadi hamba dosa ya. Atau jadi hamba ambisi pribadinya ya. Hawa nafsunya. Dia menjadi budak hawa nafsunya. Itu ya. Nah, itu yang menurut saya sering terjadi. Ya, manusia itu maunya bebas. Tapi bebas itu menurut saya, kerinduan bebas itu adalah tipu muslihat iblis. Ya, karena tidak pernah ada manusia yang benar-benar bebas. Saya dulu juga waktu masih kecil saya kepengen bebas. Wah, ini enggak boleh, gitu enggak boleh. Orang tua melarang ini, melarang itu. Saya bercita-cita apa? Wah, nanti kalau sudah besar, saya bisa bebas. Saya bisa mau apa saja yang saya mau lakukan, saya bisa. Dan ternyata benar, saya waktu besar saya bisa hidup lebih bebas tentunya daripada waktu saya masih anak-anak. Dan saya pikir saya sudah bebas, benar-benar bebas. Saya boleh ke sana, boleh kemana, pokoknya punya motor sendiri, atau mau kemana-mana, mau ngobrol sama temen, mau main-main, mau apa, bebas-bebas. Ya, waktu itu saya merasa bebas. Tapi setelah saya sadar sekarang, saya itu tidak bebas. Saya sedang diperbudak oleh oleh kenikmatan hidup saya sendiri. Saya diperbudak. Nah, itu yang tidak banyak disadari oleh kebanyakan orang di dunia ini. Ya, justru sekarang kalau kita sadar ini, itu juga anugerah Tuhan luar biasa. Karena tidak semua orang sadar ini. Semua orang, saya banyak lihat juga orang Kristen pun masih kepingin hidup merdeka. Tidak mau jadi budaknya siapapun. Itu berarti dia sama sekali tidak ngerti Kristen. Ya, oke, itu penjelasan saya. Penjelasannya, dan silakan saudara, masih ada waktu cukup panjang untuk menanyakan sesuatu terkait tentang pembahasan kita saat ini, yaitu ketuhanan Kristus dan bagaimana ketika Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dia membeli kita. Tadinya kita adalah hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba Allah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp atau melalui aplikasi Zoom. Pak Elia, silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Ada, Bu. Silakan Pak Elia. Terima kasih. Pak Andi, kalau mengangkat topik kealahan Yesus dan dikaitkan dengan budak seperti Pak akan dibunuh, apalagi seperti saya, Pak ya. Ya. Nah, itu intermezzo saja. Saya begini, Pak. Manusia kan diciptakan segambar dengan Allah. Allah berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti dalam turunan yang begitu serupa gambar, ya aku adalah Allah dong, kan begitu ya. Jadi dia mencerminkan bahwa akulah Allah, sehingga dia tidak mau menjadi Allah yang mengalahkan Allah yang sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, tentang
Dulu saya pernah bertanya, kenapa Yesus datang tidak dengan menyatakan aku adalah Allah, sehingga orang mudah menerimanya dia. Sama seperti jika kamu mau nggak jadi kacung, tapi kacungnya raja, oh mau sekali, karena dia raja. Ini saya melihat bahwa relasi kalau dia menunjukkan power, maka orang berbondong-bondong, dan misi Allah datang ke dunia ya tergenapi gitu ya. Ini dari sisi logika manusia. Tapi Allah juga tahu skenario-nya dia, dan dia tidak mau seperti ini. Ini kok rasanya ya seperti tadi mau diangkat oleh Bu Silva sebagai seorang penyiar yang membantu Pak mengangkat problem-problem baru. Agak sulit untuk poin di Yesus adalah Allah ini. Ya itu dulu saya komentar untuk memicu meramaikan suasana. Thank you. Ya, terima kasih untuk Elia yang suka meramaikan suasana. Ya, saya bersyukur bahwa ada yang mau meramaikan. Kalau tidak ada Elia berarti tidak ramai ya. Kalau nggak ada Pak Andi, nggak ada siaran, nggak ada rame Pak. Gimana tuh? Oke. Jadi poinnya apa tadi itu, Pak Elia? Coba ditegaskan sekali lagi poinnya yang Pak Elia tadi nyatakan bahwa poinnya. Poinnya kenapa Tuhan membuat tanda kutip dagelan seperti ini. Memang kemarin Pak Andi juga sudah menyatakan kalau itu dia menyatakan dia Allah adalah Allah, maka orang mau mendekati Allah karena untuk mendapatkan kenikmatan seorang raja, seorang Allah. Ya. Kenapa Tuhan membuat skenario seperti ini? Poinnya di sana. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh dalam hidup kita, yaitu contoh penderitaan. Dan hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menderita. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Jadi cara membentuk manusia berkualitas adalah penderitaan. Jadi kalau Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Allah yang berkuasa dan akan memerintah dengan kekuatan dan kekuasaannya, dan semua orang yang ikut dia akan sama-sama punya kekuasaan dan sama seperti dia memerintah, ya memang banyak orang yang ikut dia. Tapi ikut dianya itu motivasinya sudah salah. Jadi Tuhan Yesus itu justru mengajak orang ikut dia dengan siap menderita. Ya, salah satu tema Natal yang saya angkat barusan ini, saya khotbah yang berkaitan dengan Natal. Ya, judulnya adalah Dia datang untuk membawa damai dan penderitaan. Ya, saya ulangi, Dia datang untuk membawa damai dan penderitaan. Itu saya khotbah di GRI Gempol. Kalau ada yang mau dengar, YouTube-nya juga ada di YouTube-nya GRI Gempol. Nah, di situ saya jelaskan bahwa hidup orang Kristen itu kan kepengennya biasanya hidup ikut Tuhan Yesus, ya kepengennya hidup enak toh. Hidup enak, hidup nyaman, penuh dengan kemenangan, lalu kaya raya, sukses, sembuh dari segala penyakit, ya keluarganya baik-baik, lancar semua, ya prestasi berhasil, ya penuh dengan
kesuksesan, ya kemakmuran dan sebagainya. Nah itu yang dikepingini banyak manusia pada umumnya. Apalagi kalau teologianya seperti itu. Artinya ya tambah, istilahnya tambah dibakar itu semangat antroposentrisnya itu. Kamu ikut Tuhan, pasti sukses. Minta dengan iman, pasti berhasil. Ya, Allah tidak ingin membuat anak-anaknya gagal. Allah tidak ingin membuat anaknya sakit. Ya, kamu pasti sembuh, pasti sukses. Allah tidak ingin anak-anaknya miskin, kamu pasti kaya. Nah, itu malah tambah keakuan disuburkan. Itu yang saya pernah kasih komentar dan kritik, bahwa gereja malah menyuburkan kedagingan manusia. Nah, itu yang tadi saya bilang, malah Kristus itu menawarkan, memang menawarkan damai, tapi arti damai itu apa? Banyak yang nggak ngerti arti damai. Dipikir damai itu hidup enak, nyaman, tentrem, aman, sentosa, damai, sejahtera. Salah. Ya, Kristus berkata, aku membawa damai dan membawa penderitaan. Damai dan penderitaan itu tidak bisa dipisah. Nah, itu yang banyak orang tidak suka tuh. Saya yakin Kristus itu sebetulnya sudah menyatakan diri sebagai Allah. Bolak-balik waktu Tuhan Yesus di dunia pun sudah menyatakan diri sebagai Allah. Tapi begitu orang ditawari menderita, langsung banyak murid yang meninggalkan dia. Ya, siapa yang mau menderita? Gak ada yang mau menderita. Itu. Jadi kalau sampai saudara dan saya bisa tetap rela ya ikut Kristus. Sebetulnya tidak ada yang rela kan. Saudara dan saya kan tidak rela. Tapi kalau sampai kita bisa komitmen ikut Kristus, itu adalah anugerah Allah lagi. Itu namanya kasih karunia Allah. Kalau tidak dikasih kasih karunia Allah, yaitu Anda tetap jadi orang Kristen yang antroposentris. Orang Kristen yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan duniawi. Ya, jadi malah nggak bertumbuh, malah tambah terpuruk sebagai orang Kristen. Dibina di gereja nggak tambah benar, tambah sakit. Nah, itu kan mengerikan kalau dibina di gereja model seperti itu. Ya, itu tanggapan saya untuk Mas Elia. Mungkin ada tadi yang kedua, saya nggak ingat apa tadi yang mau ditekankan. Segambar, Pak. Manusia kan segambar dengan Allah, berarti ada representatif, aku adalah Allah juga dong. Nah, itu yang ditangkap oleh manusia, bukan merupakan satu paket. Kalau menjadi muridnya Allah, rela untuk meneladani Yesus. Nah, ini yang mungkin tidak ditangkap oleh manusia-manusia yang tidak dicelikkan. Jadi mungkin kesimpulannya, Yesus adalah Allah bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang dicelikkan matanya, kan gitu ya Pak. Secara eksistensi Kristus sendiri, Kristus itu mau diakui sebagai Allah atau tidak mau diakui sebagai Allah, dia tetap Allah. Nah, ini kalau secara eksistensinya. Jadi Kristus itu adalah Allah dari segala Allah, tidak perlu pengakuan manusia, karena dia memang benar-benar adalah Allah. Jadi ada manusia yang menyangkal Kristus sebagai Allah, ya berarti manusia itu yang nggak mengerti keberadaan Kristus sebagai Allah. Bukan Kristusnya tidak jadi Allah gara-gara dia. Ya tidak kan.
Ya, saya cuma menegaskan itu aja. Dan kalau dia sendiri merasa dia sudah jadi Allah ya, itu lebih gawat lagi ya, karena ada orang ajaran-ajaran tertentu yang juga mengajarkan bahwa manusia itu sudah sama dengan Allah. Nah, itu tambah gila lagi ya. Ada yang merasa tidak ada kaitannya dengan Allah, ada yang merasa dirinya Allah. Bahkan bisa menggantikan Allah. Ya, ini lebih, ya istilahnya apa ya, anugerah umumnya itu sudah hilang sama sekali sudah. Kalau menganggap dirinya sebagai Allah itu sudah butanya, udah istilahnya ya kataraknya udah 100% gitu loh. Sudah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Kalau orang mungkin katarak itu kan masih ada 80%, ada 70%, ada yang 10% gitu. Nah, ini kataraknya udah 100%, udah nggak bisa lihat apa-apa lagi, sudah burem semua sudah. Ya. Nah, jadi kalau kita semua masih diberi penglihatan yang benar, itu juga anugerah Tuhan. Ya, bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oke. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Silva, sudah waktunya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Elia. Ya, Pak Andi, silahkan menyimpulkan keseluruhan bahasan kita hari ini, poin-poin pentingnya apa saja, Pak? Ya, jadi Anda sebagai orang percaya, bersiaplah bahwa Anda ini sesungguhnya adalah seorang hamba dan hamba Allah. Dan hamba Allah itu siap tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Dan bukan Anda yang mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur Anda. Dan jangan khawatir diatur oleh Allah, karena Allah adalah Allah yang maha segalanya. Termasuk maha bijaksana. Ya. Dan Anda mengabdi kepada Allah. Karena Anda sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan bagi Allah. Do your best. Jadi kita semua memang terbatas. Kita semua beda-beda. Karunia-Nya beda-beda. Tapi lakukanlah sesuai dengan karuniamu, dan lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan bagi Allah. Karena Anda itu sudah mengabdi kepada Allah. Jadi kalau hidup Anda sepenuhnya mengabdi kepada Allah, mengabdilah dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua dan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerahnya, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami mau serahkan ya Tuhan, untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan terus memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada, Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati juga radio ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan bahwa kami bisa ada hanya karena anugerah-Mu. Dan tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Terima kasih Silva dan Elia juga. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk semua saudara yang sudah bergabung, Anda yang sudah mendengarkan melalui website
Di www.rmcsurabaya.net ada Pak Hendarto Bing, terima kasih untuk kesetiaannya. Ada juga yang sudah mendengarkan melalui aplikasi Android, di aplikasi Zoom ada Pak Elia tadi, dan juga melalui channel YouTube di Stris Ngagel. Sekali lagi terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.